Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali. Bersama saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas dan membuat video yang temanya adalah tentang masalah hukum. Dan judul video ini adalah fungsi penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan. Dan mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, apa sih fungsi penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan itu? Nah, dan mungkin itu adalah merupakan pertanyaan yang bagus sekali. Dan pertama-tama akan saya jelaskan mengenai penangkapan. Penangkapan itu adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan. Dalam hal ini saya mengutip dalam buku M. Yahya Harahap, yang mana bukunya adalah berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, dan dalam hal ini dicantumkan di dalam halaman 158 mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHP. Yang pertama, seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, dan yang kedua adalah dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penjelasan pasal 17 KUHP mengatakan bahwa pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan fungsi penangkapan itu sendiri, dari definisi penangkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. M. Yahya mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHP. Hal itu dijelaskan di dalam bukunya pada halaman 157. Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Dan hal ini dicantumkan di dalam bukunya halaman 159. Dan di dalam bukunya pada halaman 157 masih berkaitan dengan fungsi penangkapan menurut M. Yahya, sebagaimana kami sarikan, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.
Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa sih itu penahanan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu definisi penahanan, akan saya jelaskan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu dijelaskan pada pasal 1 angka 21 KUHP. Dalam prakteknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Dan menurut pasal 7 ayat 1 huruf D KUHP, penyidik dalam hal ini kepolisian karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut umum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 20 KUHP. Nah, sekarang kita membahas mengenai apa sih tujuan dari penahanan itu, dan masalah tujuan penahanan ini dapat kita temui pengaturannya di dalam pasal 20 KUHP, yakni yang pertama, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Yang kedua adalah untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Dan yang ketiga, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Nah, mengenai penjelasan mengenai jangka waktu penahanan di setiap tingkat pemeriksaan tindak pidana nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Dan pada kali ini kita akan fokus membahas mengenai masalah penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan. Nah, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang masalah penahanan dan juga penangkapan dalam proses penyidikan, dan mungkin dari beberapa pertanyaan yang saya terima mengenai fungsi dilakukannya penahanan dapat kita ketahui secara jelasnya di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yang mana mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Nah, demikian penjelasan dari saya dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman semua melalui WA atau melalui email saya, dan semoga penjelasan dari saya ini memberikan ilmu dan memberikan wawasan baru bagi kita semua, dan bersama-sama kita belajar mengenai masalah hukum. Ya, mungkin sekian dulu dari saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.